Nah ini kita belajar mau keluar jalan Allah untuk belajar itu. Ada masalah kembali kepada Allah. Baik masalah dengan orang yang sudah kenal dakwah, masalah dengan orang yang belum kenal dakwah, masalah dengan orang kafir, masalah dengan Amerika, Cina, Belanda, demit, setan, peripayangan. Hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Derajat orang di sisi Allah itu adalah menurut keyakinan dia. Kalau keyakinan dia tulen, bersih, murni hanya kepada Allah, itulah orang yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau keyakinan kita, keyakinan dia kepada makhluk, keyakinan dia kepada hartanya, kepada usahanya, kepada kepandaiannya, kepada teknologi, kepada selain Allah, maka dia ini adalah orang yang hina di sisi Allah. Dan sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi tertib Allah. Orang itu keyakinannya adalah menurut kesibukannya. Kalau orang itu sibuk dalam pertanian, maka nanti oleh Allah SWT itu akan ditampakkan manfaat-manfaat pertanian. Akhirnya dia keyakinannya kepada pertanian. Selagi saya masih bertani, ya masih jalan. Kalau pertanian saya gagal, hancurlah saya. Begitulah juga kalau orang itu sibuk dalam perdagangan. Maka Allah SWT akan menampakkan kepada dia manfaat-manfaat perdagangan. Sehingga yakinnya itu kepada perdagangan. Selagi saya masih dagang, ya, saya akan bisa hidup dengan baik. Kalau saya tidak berdagang, habis saya. Kalau orang itu kesibukannya dalam jabatan, maka begitu juga Allah akan tampakkan manfaat-manfaat jabatan-jabatan itu. Sehingga yakinnya itu kepada jabatan. Selagi saya masih jadi pejabat, beres. Kalau saya tidak jadi pejabat, wah bahaya, hancur saya. Nah, mulaikan Allah SWT, kalau orang itu sibuknya dengan Allah, hatinya ingat kepada Allah, lesannya cerita keagungan Allah, otaknya memikirkan keagungan Allah, seluruh anggota tubuhnya sibuk dalam taat kepada Allah, mencari ridho Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu kesibukan dia, maka nanti Allah akan buka jalan mengenal Allah, sehingga akhirnya keyakinan dia
kepada Allah. Ada apa saja kembali kepada Allah. Jika dia akan punya kefahaman semua dari Allah. Yang menggembirakan dari Allah, yang menyusahkan pun dari Allah. Maka supaya kegembiraan saya ini akhirnya menjadi kebaikan, saya harus kembali kepada Allah. Maka supaya kesusahan saya ini hilang, maka saya harus kembali kepada Allah. Masalah apa saja kembali kepada Allah. Lah inilah orang yang betul-betul sukses. Orang yang yakinnya kepada Allah inilah orang yang sukses. Orang yang yakinnya kepada makhluk, sebetulnya dia ini tertipu. Sebetulnya dia ini dalam kesalahan dan kekeliruan. Karena semua makhluk itu hanyalah makhluk Allah. Tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. La ilaha illallah. Kalau orang dikasih cerita, Allah lah yang menciptakan langit, Allah lah yang menciptakan bumi, Allah lah yang menciptakan lautan, daratan. Maka ini semua orang itu enggak bertanya lagi, memang karena tidak ada manusia manapun, tidak ada negara manapun, tidak ada ahli teknologi manapun yang mengaku menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, gunung-gunung, enggak ada. Semua orang mudah paham perkara ini. Tetapi subhanahu wa ta'ala, kalau orang dikasih tahu bahwa manusia ini hidupnya semua dikendalikan oleh Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, raja-raja pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah, semua makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, ini kadang-kadang masih mikir-mikir, apa ya betul begitu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kalimah untuk meluruskan keyakinan itu, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan bagi siapa saja, manusia, jin, malaikat, siapa saja. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Ini kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Mengedipkan mata saja tanpa Allah enggak bisa. Menggerakkan mulut kita tanpa Allah enggak bisa. Bahkan hati kita ini tidak bisa punya keinginan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Berkeinginan saja manusia itu enggak bisa tanpa Allah. Begitu yang diceritakan dalam Quran. Dan insya Allah ini sampai di sini paham kita. Tetapi paham itu bukan berarti sudah yakin. Ini sudah paham, manusia tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Tapi nanti kalau ada masalah dengan manusia, kita lupa kepada Allah. Kenapa kamu enggak mondok lagi, Nak? Nah, orang tua saya enggak ngirim duit. Oh, jadi yakin kamu pada orang tua kamu. Yakin kamu pada orang tua kamu. Maka ini harus perbanyak la haula wala quwata illa billah.
Nanti kalau kita keluar di mahalah-mahalah itu kita akan mendengar orang-orang mengeluh. Sebetulnya di sini ini saya sudah usaha banyak karkun di sini, tapi karena takmir masjidnya tidak paham, Pak Lurah tidak paham, Pak Kiai pun marah, maka amalan tidak hidup. La haula wala quwata illa billah. Pak Lurah, Pak Kiai, takmir masjid, semua manusia hatinya di tangan Allah. Kembalilah kepada Allah dalam segala masalah. Kalau kita dakwah, orang-orang menentang, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang-orang berpaling, hai Muhammad, orang-orang menentang, katakan hasbiyallah, cukup Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bergantung. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah, Rabbnya arasy yang agung. Itulah pelajaran dakwah di antaranya yang diajarkan oleh yang mulia Baginda Muhammad SAW dari Allah SWT. Jadi kalau kamu menghadapi tantangan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kalau kita dapat tantangan, orang sini sulit ini, orang sini begini, orang sini begini, karena ini, karena itu, berarti kita ini keyakinannya masih salah. Kalau kita mendapatkan tantangan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim, nah ini berarti keyakinan kita sudah lurus. Kalau orang keyakinannya lurus, bergantung kepada Allah, pasti Allah akan menolong dia. Seperti Allah SWT menolong yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Baginda Nabi itu dakwah itu menghadapi masalah dari segala arah. Dari sukunya orang, yaitu orang Quraisy, dari luar, dari Persia, dari Romawi, sampai dari jin. Jin pun ikut mengganggu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah diajari ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semua dadal semua. Masalah beribu-ribu masalah, berjuta-juta masalah dari segala arah, masalah semua berubah jadi rahmat semuanya. Musuh-musuh jadi teman yang memang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah. Yang tidak hancur. Yang tidak hancur. Nah ini kita belajar, mau keluar jalan Allah untuk belajar itu. Ada masalah kembali kepada Allah. Baik masalah dengan orang yang sudah kenal dakwah, masalah dengan orang yang belum kenal dakwah, masalah dengan orang kafir, masalah dengan Amerika, Cina, Belanda, demit, setan, peripayangan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Semua. Kalau masalah itu dengan karkun itu pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Katakanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan takmir masjid itu pun makhluk Allah, enggak bisa apa-apa tanpa Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa
alaihi tawakkaltu rabbul arsyim. Masalah dengan siapa saja, dengan jin sekalipun, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyim. Masalah dengan istrinya, gimana? Istri itu makhluk atau bukan toh? Makhluk ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyim. Masalah dengan anaknya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyim. Masalah dengan dirinya sendiri sekarang. Setiap bayan mesti ngantuk, ini kan masalah tuh ini. Masalah bukan? Kalau bukan masalah berarti kamu itu tidak tahu masalah. Ini masalah besar ini. Bagaimana caranya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyim. Kembali kepada Allah dalam setiap masalah.